Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Mobile Populer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengkonfigurasi dasar router bot mikrotik serta setting hotspot mikrotik. Di sini saya memiliki router bot mikrotik dengan tipe hub AC2 dan modem ZTE F609 yang sudah saya setting menjadi access point. Modem ZTE ini saya gunakan sebagai jembatan untuk meremote router mikrotik, sekaligus kita gunakan sebagai access point di jaringan lokal. Karena secara default wireless dari mikrotik ini belum aktif, jadi kita harus menggunakan router tambahan untuk meremote router mikrotik ini. Beda cerita jika kita meremote mikrotik ini menggunakan PC atau sejenisnya, karena bisa terhubung melalui kabelan. Rekomendasi saya, kita jangan menggunakan wireless dari mikrotik yang kita gunakan sebagai mini server kita, karena mikrotik ini akan kita buat menjadi server jaringan kita, maka dipastikan beban dari mikrotik ini sangatlah berat. Kita juga membutuhkan aplikasi mikrotik yang dapat diinstal di Play Store secara gratis. Untuk teman-teman perhatikan, secara default Ether 1 digunakan untuk WAN atau yang mengarah ke ISP. Jadi saat pertama kali kita melakukan konfigurasi, kita gunakan selain Ether 1 karena sudah ada konfigurasi bawaan dari mikrotiknya yang membuat Ether 1 ini masih diprotek. Teman-teman tenang saja, nanti tetap bisa kita ubah untuk Ethernetnya sesuai kebutuhan teman-teman di lapangan. Semisal mungkin Ether 1 rusak, teman-teman bisa memindah jalur WAN ke Ethernet yang lain. Oke, next bisa kita lihat di sini saya menggunakan topologi sederhana dari WAN atau dari ISP menuju ke mikrotik, kemudian ke access point, kemudian diterima oleh klien melalui wireless. Sebelum kita melakukan konfigurasi router mikrotik, terlebih dahulu kita install aplikasi Mikrotik Pro di Play Store. Silahkan teman-teman tulis mikrotik di kolom pencarian. Oke, ini aplikasi yang akan kita gunakan untuk meremote router mikrotik kita. Silahkan teman-teman install terlebih dahulu. Setelah terinstall, kita hubungkan handphone kita ke access point yang sudah kita setting sebelumnya. Jika teman-teman belum bisa men-setting access point, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, saya juga sudah share, atau teman-teman bisa klik video saya di pojok kanan atas. Oke, setelah kita terhubung ke access point, kemudian kita masuk ke aplikasi Mikrotik Pro yang barusan kita install tadi. Ini untuk tampilan awal aplikasi Mikrotik Pro nya, kalau kita perhatikan tidak jauh beda dengan Winbox. Untuk fiturnya pun juga sama. Oke, untuk langkah berikutnya kita masuk ke menu discovery. Di sini sudah tampil MAC address dari router mikrotik kita. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu mikrotik, nanti MAC address-nya akan terlihat juga di sini. Kemudian MAC address-nya kita klik. Untuk langkah berikutnya, masukkan username-nya admin, hurufnya kecil semua. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan, tidak usah diisi. Kemudian klik connect. Oke, kita sudah berhasil login ke router mikrotik. Agar konfigurasi tidak saling tumpang tindih, kita reset terlebih dahulu, karena secara default masih ada konfigurasi bawaan dari mikrotik. Kita letter terlebih dahulu, kemudian klik icon yang ada di pojok kiri atas, kemudian masuk ke menu sistem, kita scroll ke bawah, pilih reset konfigurasi. Di sini kita centang yang no default konfigurasi, kemudian kita klik reset konfigurasi. Setelah kita reset, pasti untuk router mikrotik akan reboot terlebih dahulu. Karena proses booting lumayan lama, jadi saya potong videonya hingga proses booting selesai. Oke, untuk router mikrotiknya sudah up, kemudian kita login kembali. Sebelum melakukan konfigurasi, saran saya kita ganti password untuk login ke router terlebih dahulu.
agar router kita aman dari serangan brute force, karena kita tahu secara default untuk login ke router Mikrotik itu username-nya admin dan tanpa password. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Pertama kita buka menunya di pojok kiri atas, kemudian masuk ke sistem, kita scroll ke bawah, kita masuk ke menu user. Untuk menambahkan username dan password, kita klik icon tambah di pojok kanan bawah. Kemudian kita isi untuk username-nya, teman-teman isi sesuai keinginan teman-teman dan yang pastinya mudah diingat. Jangan sampai lupa, karena jika lupa kita harus hard reset. Jadi seperti konfigurasi yang sudah kita terapkan akan hilang semua dan kembali ke setelah default. Kemudian untuk grup pastikan kita pilih yang full dan kita masukkan passwordnya. Kita isi juga konfirmasi passwordnya, kemudian klik icon centang yang ada di pojok bawah kanan. Nah, untuk menambah username dan passwordnya sudah berhasil. Untuk yang default bisa kita disable atau kita hapus. Kemudian kita logout terlebih dahulu. Kita akan mencoba login kembali menggunakan username dan password yang baru kita buat. Oke, kita sudah berhasil login kembali dengan username dan password yang baru kita buat. Kemudian untuk langkah berikutnya kita men-setting IP, DNS, dan root. Untuk langkah pertama kita masuk ke IP address dari WAN atau dari ISP. Di sini untuk men-setting IP address ada dua cara. Yang pertama secara statik atau manual, dan yang kedua secara dinamik atau otomatis, atau biasa kita kenal dengan DHCP. Pertama saya berikan contoh yang statik dan saya juga akan berikan contoh yang dinamik. Oke, untuk contoh yang statik, pertama kita masuk ke menu, kita cari IP, kemudian kita masuk ke address. Untuk menambah IP address, kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.5/24, dan untuk Ethernet kita pilih yang mengarah ke WAN atau ke ISP. Kemudian kita centang OK. Jika teman-teman tidak tahu IP address dan subnetnya, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada teknisi yang masang internet di rumah teman-teman, atau bisa langsung tanyakan ke kantor ISP-nya. Langkah berikutnya kita kembali ke menu IP, kita scroll ke bawah, kemudian kita cari root. Kita klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Untuk destination address tidak usah dirubah, dan untuk gateway kita isikan gateway dari IP address yang mengarah ke WAN atau dari ISP. Di sini untuk gateway-nya 192.168.1.1 tanpa subnet. Kemudian kita OK. Kita lihat di sini statusnya sudah reachable dan terdapat simbol seperti bendera dengan tanda AS yang berarti didapat secara statik. Untuk setting IP address statiknya sudah selesai. Kemudian saya berikan contoh untuk IP address yang didapat secara dinamik. Agar konfigurasi yang kita terapkan tidak saling tumbang tindih, kita disable terlebih dahulu untuk settingan tadi. Untuk root kita disable atau kita hapus, dan juga untuk IP address kita disable atau kita hapus. Oke, untuk langkah berikutnya, pertama kita masuk ke menu IP, kita klik DHCP client, kemudian kita klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Untuk Ethernet kita pilih Ethernet yang mengarah ke WAN atau ISP, kemudian kita centang OK.
Untuk setting di HCP sudah selesai, kemudian kita cek terlebih dahulu kita mendapatkan IP berapa. Kita masuk ke menu address. Oke, di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.5/24. Jika kita lihat di sini ada simbol D, ini berarti untuk IP yang kita dapat secara dinamik. Kita cek juga di bagian root. Di sini juga sudah terisi secara otomatis. Kita lihat di sini statusnya sudah reachable dan terdapat simbol seperti bendera dengan tanda DAS yang berarti didapat secara dinamik. Untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai, dan langkah berikutnya kita setting DNS-nya. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita cari DNS. Kita pilih DNS setting. Untuk DNS kita bisa isikan yang umum digunakan, yaitu 8.8.8.8 dan juga 1.1.1.1. Teman-teman bisa isikan salah satu DNS-nya atau juga bisa diisikan semua. Kita juga bisa menggunakan DNS dari gateway ISP-nya. Di sini saya mendapatkan gateway dari ISP yaitu 192.168.1.1. Teman-teman bisa sesuaikan dengan gateway dari ISP di mana teman-teman berlangganan internet. Dan di sini jangan lupa untuk centang allow remote request agar nanti untuk router di bawahnya bisa terpusat di router ini, karena router ini bisa dibilang sebagai mini server dari jaringan lokal kita. Jika sudah selesai, kemudian kita klik centang OK. Kita cek terlebih dahulu untuk router mikrotiknya sudah teraliri bandwidth atau belum. Kita kembali ke menu awal, kemudian kita cari new terminal, kita ping ke google.com. Oke, di sini router kita sudah terkonek ke jaringan internet. Untuk langkah berikutnya kita tambahkan IP address ke jaringan lokal kita. Caranya, kita kembali lagi ke menu IP, kemudian address. Untuk IP lokal dan subnetnya teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan di lapangan. Di sini saya menggunakan IP 10.0.0.1 dan subnetnya saya menggunakan /24. Jika teman-teman belum tahu cara subnetting, teman-teman bisa ikuti settingan saya atau bisa juga mencari dari referensi lain seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Untuk interface kita pilih yang mengarah ke jaringan lokal kita. Langkah berikutnya kita masuk ke menu DHCP server agar nanti klien kita bisa mendapatkan IP secara dinamik. Jika teman-teman ingin memberikan IP ke klien secara statik, teman-teman tidak perlu men-setting DHCP server ini. Sini kita klik icon gambar kunci, kemudian kita klik DHCP setup. Di sini kita pilih Ethernet yang mengarah ke jaringan lokal kita. Untuk IP-nya sudah benar, kemudian kita next. Untuk gateway-nya sudah benar juga, kita next lagi. Untuk DHCP relay kita biarkan saja, kemudian kita next lagi. Untuk IP pool teman-teman sesuaikan di lapangan atau bisa di next aja. Kemudian untuk DNS bisa menggunakan DNS yang kita setting tadi, kemudian kita next lagi. Untuk list system bisa kita biarkan saja, kemudian kita klik done. Oke, untuk konfigurasi mini server kita sudah selesai. Karena sesuai judul kita juga akan men-setting hotspot mikrotik, tetapi untuk saat ini saya belum memberikan tutorial hotspot mikrotik ini secara lengkap.
nanti bisa saya buatkan tutorialnya di lain video, karena jika kita bahas hotspot mikrotik ini secara lengkap, durasi video ini akan terlalu panjang. Untuk langkah pertama, kita masuk ke menu IP, kemudian kita cari menu hotspot, kemudian masuk ke server, kita klik icon gambar kunci di pojok kanan bawah, kemudian kita klik hotspot setup. Untuk interface, kita pilih Ethernet yang mengarah ke jaringan lokal kita, kemudian kita next. Untuk local address sudah benar dan pastikan masquerade network sudah dicentang, dan kita next. Untuk IP pool bisa teman-teman sesuaikan kebutuhan di lapangan, kemudian kita next lagi. Untuk sertifikat, kita tidak menggunakan sertifikat, kita pilih non. Tetapi jika teman-teman memiliki SSL sertifikat, bisa diisikan di sini. Kemudian next lagi. Untuk SSL sertifikat kita tidak punya, jadi tidak usah diisi. Kemudian kita next lagi. Untuk SMTP server biarkan saja, kita next lagi. Untuk DNS kita gunakan DNS yang kita setting tadi, kita next lagi. Untuk DNS name ini bisa kita isi bebas, nanti bisa kita gunakan untuk nama server login back kita, atau kita closing saja tidak masalah. Kita next lagi. Kemudian yang terakhir, kita disuruh membuat username dan password untuk pertama kali kita login ke hotspot kita. Jika sudah, kita klik done. Oke, untuk konfigurasi hotspot servernya sudah selesai. Kemudian kita coba login menggunakan username dan password yang baru kita buat. Kita masuk ke Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketik IP address lokal kita. Di sini IP lokal saya yaitu 10.0.0.1/login. Kemudian cari. Untuk username dan password kita gunakan yang barusan kita buat tadi. Oke, kita sudah terhubung ke hotspot. Kita tes. Kita coba buka YouTube. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Coba kita cek speed test. Saya memiliki kecepatan internet 20 Mbps. Sini untuk speed test normal ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi dasar mikrotik dan hotspotnya sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar saya dapat terus mengembangkan channel saya. Mungkin jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.